الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في يوم لا ولد فيه ينفع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي يوم القيامة يقال له سل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من الآفاق مجمع وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal takwalah kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah yang telah memberikan sehat kepada kita. Selawat teriring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana bulan yang penuh keberkahan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa untuk kita, untuk umat Islam. Malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, di antara hikmah malam Lailatul Qadar atau hikmah menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah mendapatkan pahala yang lebih besar dari 1000 bulan. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah apakah malam Lailatul Qadar itu? Tahukah apakah malam yang penuh dengan kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang penuh kemuliaan itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harus kita senantiasa selalu beribadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar dan juga pada malam puasa di hari-hari yang selanjutnya. Malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
malam yang diagungkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadisnya, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Bisa kita bayangkan Bapak sekalian, kita beribadah selama 83 tahun hanya satu malam kita lakukan. Itulah keistimewaannya malam Lailatul Qadar. Kemudian hikmah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah atau bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu, karena iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia. Karena itu manfaatkanlah malam itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak berzikir, berselawat, dalam rangka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mendapatkan pahala yang lebih besar, khairun min alfi syahr. Hadirin sedang dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah yang ketiga, mendapatkan rahmat atau karunia dan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambahkan rezekinya dengan sebanyak-banyaknya dan memberikan keberkahan di dalamnya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan, dan kami pula lah yang akan memberikan peringatan kepada mereka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, orang yang menghidupkan malam ibadah puasa dari awal sampai akhir, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat, bagaimana kita menghidupkan malam yang penuh dengan keagungan, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita menghidupkan malam-malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Kita menghidupkannya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak berdoa, dengan memperbanyak berzikir. Doa yang paling mudah dan paling gampang yang setiap saat kita baca adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Inilah doa yang selalu kita baca ketika kita berada di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita ingin mengharapkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Engkau menyukai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Setiap saat, setiap waktu kita membaca doa ini, insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kelima dalam rangka kita menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah meningkatkan ketakwaan kita atau menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya hakikatnya tujuan ibadah puasa kita. Bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan ini, ibadah puasa yang kita laksanakan agar supaya kita menjadi la'allakum tattaqun. Tidak ada yang lain kecuali kita menjadi orang-orang yang berpredikat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan akhir daripada ibadah puasa yang kita laksanakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hikmah yang kelima ini bagaimana agar supaya takwa kita semakin hari semakin meningkat. Bahkan setelah selesai Ramadan, kondisi atau kadar ketakwaan kita semakin bertambah, bahkan semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kita senantiasa berharap kepada Allah supaya kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dan rezeki yang luas dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن ملائكته بقدسه فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه منه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.